ada 89 ayat Pak, yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah itu selalu ada dua hal. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Itulah tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Takwa itu pengertian umumnya adalah berjuang sekuat tenaga untuk menjalankan perintah Allah dan berjuang sekuat tenaga menjauhi larangan Allah. Jadi puasa ini diperuntukkan orang-orang yang beriman, dan banyak lagi ayat-ayat, ada 89 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih misalnya, dan lain-lain. Banyak, ada larangan, ada perintah. Nah, dalam konteks puasa ini ada dua hal yang penting dari segi kesehatan. Para ahli neuroscience, di dalam tubuh kita ini Pak, ada dua hormon yang memiliki keseimbangan, dua-duanya penting. Yang pertama namanya hormon endorfin. Endorfin itu endomorfin. Kalau Bapak Ibu sekarang anak-anak muda yang banyak menyalahgunakan morfin, karena morfin disuntik itu memang enak fly, tapi Allah menciptakan morfin dari dalam tubuh kita, namanya endorfin. Kapan endorfin itu keluar? Yang pertama, kalau Bapak Ibu melakukan aktivitas fisik sampai terengah-engah. Nah, kalau olahraga tuh sampai jalan tuh, lari sampai nafas kita terengah-engah, itulah endorfin rilis, hormon kebahagiaan. Maka olahraga itu penting. Kemudian yang kedua, kalau kita bersedekah atau membantu orang, ahli neuroscience ngomong kalau kita membantu orang, makanya ya tangan di atas lebih baik, lebih mulia itu kalau kita bersedekah, membantu orang kesusahan, minta tunjukin alamat dibantu, semua itu keluar hormon kebahagiaan, tenang, senang. Yang ketiga, ketika kita, mohon maaf ini, berhubungan suami istri, pada puncak itu keluarlah hormon endorfin. Ternyata sudah diteliti, hormon itu terbanyak ketika kita berada di bulan Ramadan. Masya Allah. Itulah hormon kebahagiaan. Yang pertama Pak, Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir hati kita menjadi tenang. Ternyata zikir itu menyebabkan endorfin rilis atau keluarnya endorfin dari otak kita. Makanya kita tenang. Nah, Islam itu istimewa. Kita diperintahkan sholat pada waktu yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di waktu-waktu itu kita sudah kerja keras, tegang, relaksasinya zikir kepada Allah. Sholat zuhur, rileks, tenang, endorfin rilis. Lawan dari endorfin adalah adrenalin. Kalau adrenalin yang keluar Pak, jantung berdebar-debar, tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik. Tapi penting itu untuk memacu kita. Tapi kalau berlebihan, nah itulah jadi darah tinggi, jantung, diabetes dan sebagainya. Maka Rasulullah bersabda, sumu tasihru, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Karena selama puasa hormon endorfin terbanyak keluar bulan puasa. Saya tahun 2000 jadi dokter, 14 tahun saya praktek. Setiap Ramadan pasien saya yang penyakit kronik turun, tensi turun, gula darah turun, kolesterol turun. Di samping pola makan adalah ketenangan jiwa. Itulah endorfin rilis tadi. Kalau hidup itu adrenalin terus, wah jantung itu berdebar-debar, keringat dingin, tidur tidak bisa. Itu salah satu obatnya adalah puasa Ramadan. Begitu masuk Ramadan, kita puasa, kita banyak baca Quran. Biasa kita sholat 5 waktu 17 rakaat. Begitu Ramadan kita sholatnya jadi 21 rakaat tarawih, itu yang sunnah, belum yang wajib. Maka peningkatan mengingat Allah
meningkatkan endorfin rilis kita menjadi bahagia. Maka kata Rasul, kalau kamu ingin sehat, sumu tasihhu. Maka manfaat Ramadan itu luar biasa. Maka kita doa, ya Allah dipertemukan Ramadan, pahala dilipat gandakan, sehat juga didapatkan. Kenapa kita harus sholat pada waktu tadi? Zuhur stres, kita sholat endorfin keluar, tenang. Kerja lagi, asar sholat. Maghrib kita di rumah atau di masjid, sebaiknya di masjid sholat rileks, baca Quran rileks. Menjelang tidur rileks. Istimewa lagi bangun menjelang subuh. Makanya ada hadis, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat menjelang subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa? Kita bangun sahur, kalau bulan Ramadan jarang orang yang tidak bangun sahur. Rata-rata semua bangun. Kenapa itu baik, Pak? Lebih baik dari dunia dan seisinya? Karena menjelang subuh itu oksigen kita ini adalah oksigen terbaik yang ada di dunia. Kalau siang dikit sudah banyak polusi, motor, mobil, knalpot, pabrik sudah hidup, polusi tinggi. Nanti begitu malam dibersihkan melalui siklus tumbuh-tumbuhan. Menjelang subuh, sahur, keluar, hisap oksigen maksimal, ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat menjelang subuh. Kalau kita sehari-hari kerja, kepala kita di atas, capek kita, pulang sampai rumah baring, kepala kita sejajar dengan jantung kita. Begitu keluar sahur, menghirup oksigen terbaik, kemudian kita sujud, kepala kita lebih rendah dari jantung, Pak. Maka jantung memompa oksigen maksimal ke otak kita. Maka para kiai kita, ulama kita yang rajin tahajud, termasuk Bapak Ibu, Masya Allah, biasanya dihindarkan dari penyakit demensia, pikun, stroke, sumbatan otak pecah. Kenapa? Karena pada saat oksigen tinggi, dia sujud kepada Allah, disunahkan agak lama sujudnya. Maka Rasulullah sampaikan, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar menjelang subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Apa buktinya? Waktu saya jadi wakil wali kota kena COVID, apa? Banyak masyarakat kita kena COVID. Di UGD itu antri mau masuk ICU, nunggu yang di ICU sembuh atau meninggal. Antri di UGD Arman, saya turun ke sana. Banyak orang yang sudah sesak, tersengal-sengal. Saat itu saya tanya, Pak, butuh apa? Cuman satu yang dia minta, oksigen. Waktu itu ditawari duit, nggak mau. Pak Kasatpol PP ditawari wanita cantik, nggak mau juga. Kalau sudah paru-parunya sudah tenggelam, nggak ada oksigen yang bisa masuk, nggak bisa. Maka hadis Rasulullah, 2 rakaat menjelang subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena manusia kalau oksigennya berhenti 5 menit baik, kata selesai, inna lillah. Maka ajaran Islam itu mulia dan memuliakan kita. Oleh karena itu mari kita hadapi Ramadan ini dengan kegembiraan. Karena ini adalah bulan di mana tubuh kita sudah diteliti puasa kalau tidak 28 hari minimal tidak memberikan dampak perbaikan sel-sel dalam pencernaan dan tubuh kita. Maka hanya Islam yang punya ajaran puasa 1 bulan penuh, dan itu sudah diteliti. Minggu pertama belum, baru detok. Minggu kedua, minggu keempat barulah mempunyai manfaat perbaikan seluruh sel-sel tubuh kita. Masya Allah, itulah istimewa Ramadan. Dan kita semua alhamdulillah diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita harus sehat.